Halo adik-adik, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan kakak di channel Bumi Sangkuriang. Oke, kita lanjutkan ya materi sekarang. Kita akan ngebahas tentang membandingkan bilangan bulat. Nah, sebelumnya ini kan kakak sajikan di sini ada garis bilangan nih. Nanti kita membandingkan bilangan bulatnya menggunakan garis bilangan dulu. Tapi nanti ini pasti angkanya kecil dulu. Nah, ada hal-hal yang harus kalian pahami pada garis bilangan ini sebelum kita membandingkan angka-angkanya. Apa-apa saja kak itu? Coba kita lihat ya satu-satu. Nah, yang pertama, pada garis bilangan ini, semakin ke kanan, maka angkanya itu akan semakin besar, gitu ya. Kan ini angka-angkanya di sini kan ada 0. Nih, ada angka 0. Berarti semakin ke kanan ke sana, 1, 2 itu angkanya semakin besar karena nilainya juga positif kan itu 1, 2, 3. Nah, selanjutnya kalau yang ke kiri nih, lihat kalau ke kiri maka nilainya bukan nilainya, angkanya itu semakin besar juga. Coba kita lihat. Tadi yang patokannya dari 0 ini, terus negatif 1, negatif 2, negatif 3. Angkanya kita lihat semakin besar memang, tapi karena nilainya negatif, maka nilainya itu semakin kecil, semakin ke arah kiri ini ya. Nah, itu harus kita pahamin dulu untuk garis bilangan. Kita langsung ke contoh-contoh soalnya ya untuk membandingkan bilangan bulat. Yang soal pertama nih, coba lihat. Manakah yang lebih besar? Angka 4 dan 7. Nah, ini masih gampang ya. Angka 4 dan 7 itu kita lihat dari garis bilangan saja. Sudah ini kakak hapus dulu ya. Ya, gampang nanti. Nah, kalau kita lihat di dalam garis bilangan ini, 4 dan 7 berarti posisinya ada di sini kan. Ini 4 dan ini dan 7. Nah, tadi kan kita pahami di sini nih konsepnya itu. Kalau semakin ke kanan itu posisinya maka semakin besar. Ya, walaupun kita tidak lihat ke garis bilangan juga pasti udah tahu kan. Ini mah gampang ya. 4 dan 7 yang paling besar pasti jawabannya adalah 7. Gitu. Nah, yang nomor 2. Kita lihat lagi. Bandingkan angka negatif 4 dan 2. Gimana kalau angka negatif 4 dan 2? Coba kita lihat di sana ya. Negatif 4 itu ada di dalam garis bilangannya itu posisinya ada di paling sebelah kiri. Ini angka 4 nih, negatif 4 nih. Ini negatif 4. Terus 2-nya ada di sebelah kanan yang sini. Ini 2. Berarti otomatis kalau kita lihat pada garis bilangan ini, yang besarnya itu adalah yang 2 dong. Ya, makanya nilainya adalah 2. Oke, sampai situ. Lanjut lagi, soal yang ketiga. Nah, mana yang lebih besar antara negatif 1 dan negatif 4? Dia posisinya sama-sama ada di sebelah kiri angka 0 ya. Kalian lihat nih, ini angka 0, tapi nilai negatif 1 dan negatif 4-nya ada di sebelah kiri semua. Mana nih yang besar? Kalau kita lihat angkanya memang lebih besar yang ini, negatif 4. Angkanya memang lebih besar dibandingkan dengan yang negatif 1. Tapi karena dia nilainya negatif, maka yang lebih besar adalah yang negatif 1. Dan kita lihat juga posisi yang di kanan itu adalah yang negatif 1 kan dibanding yang negatif 4. Maka yang lebih besar adalah negatif 1. Nah, itu contoh-contohnya. Untuk selanjutnya, coba kita masih bisa pakai nggak garis bilangannya? Mana yang lebih besar? Angka 15 dengan negatif 27. Kalau garis bilangan yang kakak kasih itu kan angkanya sampai 7 saja kalau yang positif, yang negatifnya itu sampai negatif 4. Bukan nggak mungkin, cuman kan kalau kita menggambar garis bilangan angkanya sampai 27, atau nanti mungkin kalian ketemu soalnya puluhan lebih besar atau ratusan, kan nggak mungkin kita bikin garis bilangan. Nah, makanya kita pakai konsep yang tadi, yang udah kakak jelaskan di awal ini tadi nih, yang ada lampu ini. Bahwa angkanya kalau dia positif ada di sebelah kanan angka 0 ini, nah itu pasti dia lebih besar dibandingkan dengan yang ada di posisi negatif gitu. Berarti kalau kita lihat di sini
15-nya kan positif, sedangkan yang 27-nya negatif, ya otomatis lebih besar adalah yang 15 gitu ya. Walaupun angka yang 27-nya itu lebih besar, tapi karena dia negatif ya pasti kecil dibandingkan yang positif yang hanya 15 angkanya. Selanjutnya kita bandingkan lagi nih. 4.528 dan 4.811. Nah, mana yang lebih besar? Tapi karena itu nilainya dua-duanya positif, ya anggap aja misalkan kalian punya uang sebesar inilah ya. Pasti kalian bisa memahami kan, tahulah mana yang lebih besar. Ini pasti jawabannya adalah yang 4.811. Nah, itu karena nilainya sama-sama positif. Jadi masih gampang ya. Kita lihat saja angkanya. Walaupun sama-sama 4.000, tapi angka setelahnya ininya 5, sedangkan yang ini 8, ya otomatis pasti lebih besar yang 8. Selanjutnya nomor 6. Nah, ini negatif dua-duanya. Kalau nomor 5 tadi, angkanya positif semua. Kalau positif semua ya berarti kita lihat saja angkanya yang lebih besar, udah pasti yang ini. Kalau nomor 6, nilainya itu bernilai negatif. Tapi angkanya, coba kita harus pahami tadi ke sini kan, kembali lagi ke sini. Bahwa kalau angkanya semakin besar tapi dia negatif, berarti artinya nilainya semakin kecil. Ini angkanya lebih besar nih dibanding yang ini. Angkanya, tapi karena dia negatif berarti dia nilainya adalah lebih kecil. Maka yang lebih besar itu adalah yang negatif 4.528. Nah, itu materi untuk membandingkan bilangan bulat. Selanjutnya, kita masuk ke operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sebelum kita mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kita harus tahu dulu sifat-sifatnya, biar nanti kalau misalkan ada ketemu soal yang bukan ketemu soal ya, nanti kalau ada yang temennya kok ngerjainnya agak beda nih gitu, itu pasti sepertinya dia memakai sifat-sifat penjumlahan. Sifat yang kita pelajari yang pertama itu ada tentang sifat komutatif. Seperti apa sih sifat komutatif? Sifat komutatif misalkan nih ada sembarang nilai A ya. Ini sembarang nilai A katanya, dan nilai B kalau nilainya itu bilangan bulat nih. Berarti kalau nanti si A ini ditambah dengan B, itu sama aja pengerjaannya dengan B ditambah dengan A. Contohnya misalkan 3 ditambah dengan 2. Itu sama saja dengan kalau kita menjumlahkan 2 ditambah 3. Jadi tidak berpengaruh kalau untuk positif gitu. Ya. Ini hanya berlaku untuk operasi penjumlahan. Tidak berlaku pada operasi pengurangan. Nah, ini tidak akan berlaku. Misal nanti 3 dikurangin dengan 2, itu hasilnya tidak akan sama dengan 2 dikurangin dengan 3. Nah, itu jadi nggak boleh kalau yang untuk pengurangan ya, sifat yang komutatif. Sifat komutatif itu berarti artinya adalah perpindahan. Yang kedua adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu adalah masuknya ke pengelompokan. Jadi khusus untuk penjumlahan ini, kalau misalkan ada 3 bilangan nih, ada bilangan A, B, dan C dijumlahkan, kalian mau menjumlahkan dulu misalkan yang B dengan yang C. Kan ini di dalam kurung ya, biasanya kan kalau kita mengerjakan ada tanda yang dalam kurung, berarti itu yang dikerjakan dahulu. Jadi nanti B ditambah C dulu, baru nanti jumlahkan dengan A ini. Nah, sedangkan misalkan ada temennya juga mengerjakan, dia menjumlahkan dulu A dengan B, boleh. Nanti hasilnya baru dijumlahkan dengan C, jadi tidak akan berpengaruh. Hanya untuk operasi penjumlahan. Ini artinya adalah sifat asosiatif pengelompokan. Ya, contohnya misalkan 2 ditambah dengan dalam kurungnya adalah 3 tambah 1. Itu sama saja dengan misalkan 2 ditambah dengan 3 dulu, baru ditambah dengan 1. Nah, ini hasilnya kan 4. 4 ditambah dengan 2, itu hasilnya adalah 6. Sedangkan yang ini, kalau kita jumlahkan dulu kan 2 tambah 3, 5. Ditambah 1 juga hasilnya sama 6. Nah, itu untuk sifat-sifatnya ya. Kita mulai ke soal-soalnya nih, gimana? Coba kita lihat nomor 1.
Ini pasti gampang. 9 ditambah 3 sudah jelas nilainya adalah 12. Kalau pakai garis bilangan, silakan pakai garis bilangan sama kalian. Hapus dulu ya. Misalkan ini angkanya, garis bilangannya, maka bikin beberapa. Nah, ini misalkan 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kalau misalkan 9 nih, posisinya kan ini 9. Ada di sini. Kalau penjumlahan berarti nanti kita loncat 3 kali ke kanan. 1, 2, 3. Nah, posisi terakhirnya ada di 12. Makanya jawabannya adalah 12. Begitu ya, nomor 1. Kalau kita ilustrasikan pada garis bilangan. Gimana dengan yang nomor 2? Nomor 2 juga sama. Misalkan kalian juga mau bikin garis bilangannya nih. Nih, misalkan garis bilangannya, kan ini ada angka 9 ya. Soalnya negatif 9 ditambah dengan 3. Misalkan kakak ambil lagi angkanya ini negatif 9 deh. Dia tidak terlalu jauh. Misalkan ini negatif 8. Ini negatif 7. Negatif 6. Negatif 5. Posisi yang pertama adalah ini negatif 9 di sini. Nah, ditambah dengan 3, berarti dia sama loncatnya 3 kali ke kanan. 1, 2, 3. Posisinya ada di 6. Negatif. Berarti nilainya adalah negatif 6. Nah, nanti kalau kalian ada ketemu soal yang seperti ini mulai bingung. Ini jawabannya mungkin ada yang temennya menjawab negatif 6. Atau ada juga yang menjawabnya positif 6. Nah, yang mana yang betul? Ini buktikannya pakai garis bilangan. Tapi ini karena angkanya masih kecil ya. Nanti kakak kasih caranya gimana menghitung kalau tidak menggunakan garis bilangan. Kita lanjut nomor 3. Nomor 3 itu 9 dikurangi 3. Ini masih gampang ini. 9 dikurangi 3 pasti 6. Ya. Terus yang nomor 4. Gimana kalau nomor 4? Nah, nomor 4 itu negatif 9 dikurangi dengan 3. Gimana itu contohnya? Nah, pengerjaannya. Jawabannya ini adalah negatif 12. Ada yang jawabannya positif 12? Mungkin ada. Nah, gimana buat meyakinkan kalian kalau jawaban kalian itu betul? Coba kita bikin garis bilangannya ya. Kalau yang ini, kita bikin garis bilangannya misalkan mulai dari 6 nih. Negatif 6. Negatif 4. Sorry, salah. Ya, negatif 9, negatif 10, negatif 11, negatif 12, ini negatif 13. Nah, posisi yang pertama ada di negatif 9. Negatif 9 dikurangin 3, berarti kalau dikurangin, berarti dia gesernya ke kiri ini. Berarti 3 ya, loncatnya 1, 2, 3. Nah, posisi terakhir ada di negatif 12, maka jawabannya adalah negatif 12. Nah, selanjutnya, nggak mungkin kan kita setiap ketemu soal pengurangan yang tandanya ada negatifnya di depan atau di belakang, nggak mungkin kita membuktikannya dengan pakai garis bilangan terus-menerus kan? Nah, gimana caranya? Nah, ada triknya ya, tapi harus kalian hafalkan. Nanti lama-lama nggak perlu dihafalkan. Yang pertama nih, tandanya sama. Nomor 1, tandanya sama, misalkan tandanya sama itu angkanya akan dijumlahkan. Nih, kalau kita lihat dari soal nomor 1 sampai nomor 4 itu, yang tandanya sama adalah soal nomor 1 dan 4. Nih kakak tandain dulu ya. Nomor 1 dan nomor 4. Nih, kita mengikuti syarat yang ini.
Tandanya sama itu maksudnya begini, angka 9 dengan angka 3 itu tandanya nilainya sama-sama positif. Kalau yang nomor 4, ini lihat nomor 4. Nomor 4 itu tandanya sama-sama negatif. 9-nya negatif, 3-nya juga negatif. Nah, gimana kalau yang ketemu soal seperti itu? Kalau tandanya sama, kita jumlahkan angkanya ini. Angkanya kita jumlahkan. 9 dan 3 kita jumlahkan jadi 12. Setelah 12, ikut tandanya. Tandanya apa tadi soalnya? Sama-sama positif kan? Makanya jawabannya adalah positif 12. Sedangkan nomor 4, coba ini tandanya juga sama. Kalau tandanya sama, kita jumlahkan angkanya. 9 ditambah dengan 3 itu 12. Tapi karena tandanya semuanya negatif, kita tulis negatif ini. Nah, makanya jawabannya sudah pasti negatif 12, bukan positif 12. Itu ya. Selanjutnya, kalau yang tandanya berbeda. Nah, tandanya berbeda itu nomor 2 sama nomor 3. Nih ya. Nih. Nomor 2 dan nomor 3. Ini ya, kita ngikutin syarat yang ini nih. Tandanya berbeda itu maksudnya lihat, angka 9 itu nilainya negatif. Angka 3 itu nilainya positif, berarti tandanya tidak sama kan? Kalau tandanya tidak sama, angkanya kita kurangkan dulu. Tidak peduli mau di depan ini 3 atau yang di belakang nanti di sini 9, nggak peduli. Pokoknya kita kurangkan aja selisihkan. Nah, berarti kalau 9 dikurangkan dengan 3 kan 6 nih. Jawabannya 6. Ikut tandanya yang gimana? Ikut tanda pada angka yang lebih besar. 9 dengan 3 kan besar 9. Berarti kita ikut negatif. Makanya ini tandanya negatif. Nah, makanya jawabannya adalah negatif 6. Coba kita lihat nomor 3. Nomor 3 tandanya berbeda juga. Nomor 9 itu tandanya positif, sedangkan yang 3 tandanya negatif. Gitu ya, di depannya maksudnya tandanya itu, lihat. Nah, kalau yang berbeda seperti ini, angkanya kita kurangkan lagi. 9 kita kurangkan dengan 3 kan 6 nih. Dah, terus kita ikutin lagi di sini. Tandanya katanya ikut pada angka yang lebih besar. Yang lebih besar kan 9. Sedangkan 9 tandanya positif, makanya di sininya positif. Jadi jawabannya adalah positif 6. Nah, itu materi kita tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi, untuk yang nilainya masih kecil seperti ini, begitu ya. Jadi kalau misalkan masih bisa pada garis bilangan, ya boleh pakai garis bilangan. Tapi kalau misalkan sudah nggak mampu nih pakai garis bilangan, kita pakai yang ini nih, triknya. Jadi kalau udah biasa nggak mesti harus dihafalin ya. Kita lanjut ke soal yang lebih besar angkanya. Nah, gimana tuh kalau ada soal negatif 16 ditambah dengan negatif 24? Itu Kak, gimana itu? Tandanya ini ada 2 nih. Nah, ini tandanya ada 2 di sini, ada positif. Tandanya ini operasi positif ini. Sedangkan yang negatifnya itu adalah bawaan nilai untuk angka 24. Nah, gimana? Kalian harus ingat dulu kan, kalau yang ketemu tanda kurung seperti ini, nih, berarti itu dikalikan. Yang di dalam ini dikalikan dengan yang di luar. Tandanya kita kalikan dulu, berarti positif ini ketemu dengan negatif, kalau dikalikan itu jadi negatif. Nih ya, kakak, ingat kan nih. Nah, itu perkalian tanda. Berarti itu masuknya yang ke ini ya, yang kedua nih. Tuh. Positif dikali dengan negatif, hasilnya negatif. Berarti ini negatif dong. Ya, berarti soalnya menjadi negatif 16 dikurangin dengan 24. Berarti jawabannya adalah negatif 40. Nah, itu nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Nah, ini sudah sama. 25 dikurangkan dengan negatif 13. Nah, ini kita kalikan dulu, negatif dikali negatif. Yang ini berarti kan ya. Nih, negatif dikali dengan negatif berarti positif. Berarti soalnya menjadi 25 ditambah dengan 13. Jadi jawabannya adalah 38. Nah, itu soal nomor 2. Selanjutnya nomor 3 gimana nih? Nomor 3, ini ada 3 harus kita kerjakan. Tapi lihat, biasanya kan kalau kita ketemu tanda kurung itu sinyal-sinyalnya kuat ya.
itu kita disuruh untuk mengerjakan terlebih dahulu, ada tanda kurung itu. Nah, sama dengan yang tadi nomor 1 dan nomor 2, lihat ada tandanya. Di sini negatif, ketemu dengan negatif lagi. Nah, ini kalian kita rubah jadi positif kan, negatif kali negatif positif. Berarti soalnya menjadi negatif 11 dikurangkan dengan 14 ditambah dengan 10. Gitu kan ya? Nah, selanjutnya baru kita kerjakan satu-satu. Yang ini dulu nih. Negatif 11 dikurangin dengan 14. Yang tadi, kalau tandanya sama, ini negatif, berarti angkanya dijumlahkan dulu 11 dengan 14. Nilainya adalah 25. Karena sama-sama negatif, berarti negatif 25. Terus baru kita jumlahkan dengan 10. Ditambah 10. Jadinya, nah tandanya berbeda nih. Kalau tandanya berbeda, berarti angkanya kita kurangkan dulu. 25 dikurangin 10 adalah 15. Tandanya kita ikut angka yang besar, yang 25. Jadi di sini jawabannya sudah pasti negatif 15, bukan positif 15. Nah, ya, itu nomor 3. Bisa dipahamin ya? Jadi kalau nanti angkanya besar, ratusan atau ribuan, bisa kalian gunakan tadi, kalau tandanya sama atau tandanya tidak sama yang kakak kasih tadi ya. Selanjutnya soal nomor 4 nih. Nah, soal nomor 4 itu soalnya ada angka-angka dijumlahkan. Di situ 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah titik titik titik. Nah, maksudnya itu gimana sih? Terus ditambah 99. Stop sampai di sini. Kalau kita lihat angka-angkanya ini ganjil semua ya. Angkanya diambil dari angka 1 sampai 100, tapi 100-nya nggak dimasukin. Ini diambilnya itu yang ganjil-ganjil saja semua. Nah, kalau kita lihat, ini kan banyak nih, kenapa titik-titik? Di sini titik-titik, berarti sebenarnya banyak di situ, nggak akan mungkin ditulis semua. Jadi cukup dengan mewakili dengan titik-titik. Tapi kita pasti tahu nih, kalau lihat polanya, di sini kan diambilnya ganjil semua, ini 1. Ini 3, ini 5. Pasti sudah tahu kan, setelah 9 pasti di sini adalah 11 kan. Nah, di sini juga sama yang di belakang ini. Sebelum 99 pasti di sini ada angka 97. Nah, itu kan ya. Dan sebelum 97 pun pasti ada angka ganjil lagi, itu adalah 95. Ya kan? Nah, ini 95. Dan seterusnya, ini masih ada angka lagi. Nah, gimana kita menjumlahkan? Nggak mungkin dong kalau kita menjumlahkan 1 tambah 3. Ini 1 tambah 3 jadi 4. 4 tambah 5, 8. 8 ditambah 7, misalkan 15. Terus kita sampai ditambahkan dengan 99. Membutuhkan waktu yang lama. Nah, gimana kalau kita menggunakan sifat komutatif tadi? Sifat komutatif tadi, sifat yang kalau kita menjumlahkan bebas nih, mau jumlahkan angkanya nggak mesti harus urutan soal kayak 1 tambah 3. Boleh dong kalau komutatif itu kita jumlahkan dulu, misalkan 1 ditambah 9 dulu nih. Ya nggak? Nih kalau kakak mau jumlahkan dulu 1 sama 9 kan boleh ya. Itu nilainya adalah 100. Kita lihat kenapa kakak ngambil itu. Karena kelihatan nih polanya nih. Pas kita lihat lagi di sini 3 dengan 97 kalau dijumlahkan juga ini nilainya 100. Ya kan? Nah, berarti kalau misalkan kakak jumlahkan lagi, angka 5 ini dengan 96 ini juga 100. Coba kalian bukan diteka ya, coba angka dari 1 sampai 100, kalau angkanya berarti jumlahnya ada 100 kan? Berarti kalau kita ambilnya ganjilnya saja, berarti ada 50 angka ini ngejejer di sini, 1, 3, 5 itu semuanya angkanya ada 50. Ada 50 angka ya. Nah, setelah itu kakak jumlahkan 1 dengan 9 jadi 100. Terus ketemu lagi 100 antara pasangan yang 3 dengan 97. Terus pasangan 5 dengan 95 jadi 100 lagi. Ini baru kepakai 6 ya. Dari kepakai angka 6 ini membentuk angka 100-nya 3. Berarti kalau tadi semua angka ini ada 50, terus kita pasang-pasangkan semuanya, berarti kita menemukan angka 100-nya itu ada 50. Ada 50. Angka 100-nya itu
ada 25 pasang. Gitu kan ya? Nih. Nanti angka 7 ini berarti ditambahkan lagi dengan angka 95, pasti 100 lagi tuh. Berarti ada 100, ada 100, ada 100, karena tadi ada 50, berarti jadi 25 pasang. Maka ya udah, nanti kita jumlahkan aja ini. 100 ditambah 100 gitu kan ya. Ditambah sorry, ini pennya nggak enak. Ini 100 ditambah 100 lagi, ini 3 nih, baru 3, tambahin lagi sama kita. Titik, 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 sampai dia sebanyak ini 25 kali. Berarti kalau dia sebanyak 25 kali, sama saja artinya dengan 100 dikali dengan 25. Berarti jawabannya adalah 2500. Nah, itu jawabannya, begitu. Jadi kalian harus bisa, bukan ini ya, kalian harus jeli. Oh, angka 99 ini ditambah 1 jadi 100 dong. 3 kalau ditambah dengan 97 jadi 100. Nah, itu. Jadi kalian pakai sifat komutatif juga, tinggal dijumlah-jumlahkan, ternyata hasilnya sama. Ya udah, karena sama semua, ada 25 pasang, ya berarti 100 kali 25 pasang ini berarti itu adalah 2500. Nah, itu materi kita tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, adik-adik, demikian pelajaran kita untuk kali ini. Untuk mengikuti materi selanjutnya, tonton terus video kakak ya. Sampai jumpa.